Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dongtian, Salam Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hari ini kita akan memberikan informasi menanggapi terkait tentang permasalahan yang hari ini masih ramai dan viral mengenai adanya risalah yang mengatakan bahwa Gus Yahya disuruh untuk mengundur dalam waktu 3 hari ini atau akan diberhentikan. Menanggapi hal demikian, kita harus menggunakan analisis yang dalam dan juga kebijaksanaan. Mungkin tulisan ini teman-teman bisa iakan dan juga bisa tidak diiakan. Boleh teman-teman tambahi, boleh teman-teman kurangi atau dikomentari. Kita akan menanggapi hal demikian. Ada beberapa tulisan yang perlu kita sampaikan mengenai sebuah perihal yang memang hari ini sangat ramai dan viral. Tulisan ini dengan judul "Mengapa MLB NU menjadi jalan pemulihan marwah organisasi", dan teman-teman bisa komentari ataupun teman-teman bisa koreksi ataupun bisa tambahi ataupun kurangi. Monggo, tidak harus sepakat dengan apa yang kita sampaikan dan juga tidak harus mengiyakan apa yang kita sampaikan. Ini cuma sekedar analisis yang mungkin teman-teman bisa iyakan dan mungkin teman-teman bisa tidak iyakan. Desakan agar Gus Yahya mundur bukan sekedar gejolak emosional atau drama internal. Ia adalah akumulasi kekecewaan yang menumpuk lama. Bukan hanya soal hadirnya tokoh kontroversial dalam proses kaderisasi, tapi soal gaya kepemimpinan yang dinilai menjauh dari marwah NU. Aslinya desakan mundur Gus Yahya itu bukan hanya Gus Yahya, akan tetapi Rois Am juga didesak untuk mundur. Keinginan dari masyarakat NU secara kultural menginginkan bahwa Gus Yahya dan Rois Am itu mengundurkan diri. Ya, walaupun tidak semua, tapi banyak ketika disurvei. Ya, kita lanjutkan membacanya. Kasus tokoh Zionis itu hanyalah pemantik kecil dari api yang lebih besar. Ketegangan antara harapan umat dan cara kepemimpinan yang dianggap ugal-ugalan, kurang teduh, serta cenderung mengabaikan kritik. NU bukan sedang butuh gaya bicara komentator politik. NU butuh keteladanan seorang pemimpin rohani. NU bukan organisasi recehan, ia lahir dari tangan para kiai yang membangun peradaban dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan adab. Namun akhir-akhir ini banyak yang merasakan seolah NU sedang bergeser menjadi alat legitimasi kekuasaan. Diam ketika harus bersuara, lunak ketika harus menegur, dan disitulah rasa sakit itu bermula. Memang sudah sejak lama adanya gejolak dari akar rumput terkait tentang adanya kepemimpinan yang kurang elegan dan bijaksana. Lebih memilukan ketika gaya komunikasi yang kasar dan reaktif muncul dalam isu-isu sensitif seperti perdebatan nasab Habib. Jadi ketika mengenai polemik atau perdebatan nasab Habib ini, banyak daripada pengurus-pengurus NU khususnya PBNU mereaksi tidak dengan kata-kata yang bijak ataupun elegan, malah seakan-akan menjatuhkan, malah seakan-akan merendahkan, ya, dan bahkan terkesan memfitnah atau menuduh. Aslinya bukan terkesan, akan tapi jelas itu memfitnah, menuduh, seperti mengatakan Wahabi, Khawarij, dan lain sebagainya. Padahal yang dikatakan itu warga Nahdlatul Ulama itu sendiri akar rumput. Lah, inilah yang menjadi gejolak masyarakat akar rumput khususnya NU yang seakan-akan memandang pengurus-pengurus PBNU bukan hanya Gus Yahya, akan tetapi juga Rois Am dan pengurus yang lainnya yang menanggapi hal demikian itu kok ugal-ugalan. Itu loh. Bahasa yang diharapkan membawa keteduhan justru merubah menjadi bahasa yang pantasnya muncul dari kolom komentar media sosial, bukan dari seorang pemimpin organisasi ulama terbesar di Indonesia. Wah, kan kontroversi hasilnya. Umat bingung, mana preman, mana pemimpin agung dari ormas besar yang dianggap menjaga keadaban.
Perbandingan diri dengan Gus Dur pun menjadi keliru ketika substansi tidak sepadan. Gus Dur dihormati karena keberanian moral, keluasan ilmu, dan kedalaman spiritual, bukan karena kedekatan politik. Meniru langkah Gus Dur tanpa kualitas yang sama hanya akan tampak seperti cosplay intelektual, ya. Jadi memang terkadang dari pengurus-pengurus mengklaim dirinya mengikuti ajaran Wali Songo, mengikuti ajaran para kiai-kiai zaman dulu, akan tetapi terkesan itu cuma sekedar cosplay intelektual, bukan nyata dan real. Nyatanya masyarakat Nahdlatul Ulama Akar Rumput banyak yang mengomentari, bahkan menginginkan hal tersebut itu untuk dirombak. Ya, kita melihat dalam kasus yang lama ini seperti kasus perdebatan nasab ataupun polemik perdebatan nasab. Kita nggak anggap kasus, akan tetapi kita anggap polemik perdebatan nasab ini. Dari pengurus-pengurus besar menanggapi hal demikian bukan menggunakan ilmu, bukan menggunakan musyawarah, bukan menggunakan hal-hal yang elegan dan bijaksana, akan tetapi ugal-ugalan seperti asal pecat, seperti menuduh, seperti memfitnah, merendahkan, dan lain sebagainya. Dan itu bisa di cross check karena memang sudah banyak video terkait tentang tanggapan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama perihal masalah polemik nasab. Lebih-lebih kelakuan-kelakuan klan Ba'alwi, doktrinisasi, hal demikian sama sekali tidak ada gubrisan dari orang-orang atas, seakan-akan membiarkan pembelokan sejarah NU, dibiarkan buku-buku yang sudah beredar dibiarkan. Inilah yang menjadi gejolak dari akar rumput yang menginginkan para pemimpin itu untuk dirombak. Bukan berarti menolak, bukan berarti mengkudeta, akan tetapi hal ini dirasa tidak bijaksana sebagai seorang pemimpin. Kok cara tanggapannya kok tidak pas, itu loh. Kedekatan dengan kekuasaan bukan dosa, tetapi ketika kedekatan itu membuat wibawa organisasi terkikis, maka NU bukan lagi benteng moral, melainkan sekedar ornamen politik. Dan disinilah muncul satu kata kunci yang mulai banyak disebut, MLBNU, Musyawarah Luar Biasa Nahdlatul Ulama. Mengapa MLBNU menjadi solusi? Karena MLB bukan hukuman, bukan kudeta, bukan kegaduhan. MLB adalah mekanisme pemulihan marwah, forum tertinggi ketika NU perlu mengkoreksi arah perjalanan tanpa menimbulkan perpecahan. MLB memberi ruang untuk menilai ulang kepemimpinan, ya. Hal ini kita sampaikan karena mungkin teman-teman bisa cermati perihal yang masih ramai dan perihal yang menjadi konflik ataupun menjadi sebuah perdebatan, baik itu pernasapan, baik itu para pengurus-pengurus yang seakan arogan dan mungkin bisa dikatakan seenaknya sendiri, bahkan mencaci maki, merendahkan. Ini loh. Dan MLB untuk memperbaiki relasi organisasi dengan kekuasaan, untuk memulihkan adab dalam komunikasi, dan untuk mengembalikan NU sebagai benteng moral yang independen. Kalaupun Gus Yahya nanti benar-benar lengser lewat MLB, itu bukan tragedi, itu adalah peringatan sejarah bahwa jabatan setinggi apapun tetap tunduk pada adab. Dan ketika adab itu goyah, umat berhak memanggil kembali kehormatannya. Dan pesan paling penting untuk siapapun yang kelak memimpin, jangan bawa NU ke warung politik. Bawalah politik agar takut masuk ke rumah NU. Karena tanpa itu sejarah tidak akan mengingatmu sebagai pemimpin, hanya sebagai satu episode yang gagal memahami apa itu marwah dan kehormatan. Tuh. Memang mundur bukan cara terbaik, tapi MLB NU bisa jadi langkah kompromi yang jadi win-win solution untuk tahu kehendak akar rumput di bawah maunya seperti apa. Untuk Gus Yahya, mundur terhormat berarti bukan dijatuhkan. Jika desakan memang kuat secara internal, langkah paling win-win bagi Gus Yahya adalah mengundurkan diri secara sukarela, menyampaikan pernyataan yang menenangkan bukan menyalahkan, menegaskan bahwa ini demi persatuan NU bukan karena tekanan politik. Masalahnya, maukah kedua kubu membawa ini ke MLB NU? Nah, itu PR besar yang sulit juga disepakati. Jadi kita sampaikan tulisan ini dan kita informasikan
tidak harus teman-teman itu mengikuti ataupun mengiyakan hal demikian. Boleh tidak sejalan, boleh tidak sepadan. Ini cuma sekedar analisis. Aslinya di dalam komentar yang kita baca di video-video yang kita up itu banyak sekali yang mengatakan teman-teman bisa cross check sendiri di video apapun dan di channel apapun, itu banyak yang mengatakan bahwa bukan hanya Gus Yahya yang mundur, akan tetapi Rois Amnya pun juga harus mundur. Kenapa ya? Karena menanggapi hal-hal yang harusnya ditanggapi dengan bijak, dengan langkah keilmuan, malah ditanggapi dengan husnudon, ditanggapi dengan fitnah, ditanggapi dengan kebencian, menuduh, main pecat, dan lain sebagainya. Maka hal ini bukan terkhusus kepada Gus Yahya, akan tetapi juga disampaikan kepada Rois Am juga. Masyarakat secara umum di akar rumput menginginkan bukan hanya Gus Yahya, tetapi Rois Am, terus Bapak Fahru Rozi, dan lain sebagainya, yang memang memanfaatkan NU untuk kepentingan politik ataupun pribadinya. Kita tidak menuduh siapapun, akan tetapi perihal terkait tentang khusus membahas nasab pun itu tidak elegan dan bijaksana, sehingga masyarakat NU akar rumput menginginkan bukan hanya Gus Yahya, melainkan juga Rois Am. Dan kita berharap dengan adanya polemik yang terjadi sekarang ini, kedewasaan para pemimpin itu semakin tinggi, semakin mendalam. Bukan berarti kita menggurui, akan tetapi kita memandang bahwa organisasi itu dimiliki bukan 1-2 orang, akan tetapi untuk kebersamaan. Dan pemimpin itu harus memandang bahwa dia memimpin suatu organisasi yang sangat besar, sehingga tidak boleh sewenang-wenang. Semoga NU semakin jaya, NU baik-baik saja. Dari saya mungkin itu saja. Monggo komentar, kalau tidak cocok ya monggo dikomentari, kalau tidak pas monggo dibenarkan, kalaupun kurang bisa ditambahi. Ini cuma sekedar analisis sedikit terkait tentang menanggapi polemik yang